Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta para kaula muda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama dengan istri saya dan anak kami Noel mengajak kita mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini dengan rahmat-Mu yang baru. Kami akan mengisi dengan merenungkan sabda-Mu, karena kebimbing kami dengan Roh Kudus, sehingga nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab suci Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 17, dan hari ini tanggal 30 Oktober 2021 firman Tuhan dengan tema pemulihan berkat. Dipersilakan untuk dibaca. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anaknya Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Demikian firman Tuhan. Pertanyaan untuk adik Noel yang pertama, dari bacaan Ayub 42 ayat 12 sampai 17, ada berapa kambing domba, ada berapa unta, ada berapa lembu, dan ada berapa keledai betina? Jadi dalam Ayub 42 ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan memberkati hidup Ayub lebih dari kehidupan yang sebelumnya dengan memberikan 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Nah, berapa jumlah anak laki-laki dan berapa jumlah anak perempuan? Selain itu juga Tuhan memberkati hidup Ayub dengan memberikan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Oke, 3 orang anak perempuan Ayub itu namanya siapa aja? Ayub memberi nama anak perempuan yang pertama yaitu Yemima, lalu yang kedua Kezia, dan yang ketiga atau yang terakhir Keren Hapuk. Ya, perlu diingat bahwa setiap nama punya arti, dan Yemima itu berarti burung merpati. Kemudian Kesia berarti pohon akasia. Kemudian Keren Hapuk berarti pot merah. Oke, pertanyaan yang keempat, apa kelebihan dari anak-anak perempuan Ayub? Kelebihan yang dimiliki anak-anak perempuan Ayub adalah kecantikan mereka, karena tidak ada perempuan secantik anak-anak Ayub. Baik, berapa usia yang Tuhan tambahkan kepada Ayub? Allah memberkati Ayub dengan memberikan umur tambahan selama 140 tahun lamanya. Ya, itulah bukti berkat-berkat yang diterima oleh Ayub, karena satu kata kunci, yaitu Ayub mengalami pemulihan
Pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan secara rohani, bahwa berkat secara jasmani itu mengikuti pemulihan secara rohani, di mana Ayub dipulihkan oleh Allah, dan itu berdasarkan pengetahuan Ayub tentang Allah yang tadinya Ayub sempat meragukan akan karya Allah dalam hidupnya dengan mempertanyakan tentang kekacauan yang ada di dunia ini, apalagi dengan penderitaan yang dialaminya, seolah-olah apa yang terjadi itu tidak bisa diterima secara akal sehat. Tetapi kemudian Tuhan memberikan pengajaran bahwa jangankan soal kondisi fisik yang sakit, dunia yang begitu luas dan lebar ada di dalam keteraturan yang Allah lakukan. Bahkan di dalam kitab Ayub kita membaca bumi ini dikatakan tergantung di dalam kehampaan. Demikian juga hewan yang pertama diciptakan disebutkan di dalam kitab Ayub, yaitu yang namanya Leviathan. Semua itu dibukakan kepada Ayub, di mana Ayub yang tidak tahu sekarang menjadi tahu, sehingga dia bisa menyadari bahwa Allah melakukan jauh daripada penderitaan yang dialami. Maka kemudian dia menyadari, dia mengakui akan keterbatasannya, dan dia berkata dalam Ayub pasal 19, "Aku tahu bahwa penebusku hidup." Dan karena itulah dia kemudian membawa dirinya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan dia sampai melakukan puasa dengan mandi abu, sesuai dengan pasal 42 ayat 6. Disinilah kita lihat penyerahan diri Ayub kepada Tuhan yang menjadi dasar bagi pemulihan Ayub. Bahkan Tuhan juga kemudian memerintahkan teman-temannya untuk datang membawa korban dan meminta agar Ayub mendoakan mereka. Di situ terjadi pemulihan dengan sesama. Dari dua bentuk pemulihan secara rohani inilah, maka kita melihat bahwa Tuhan kemudian memulihkan keadaan Ayub dengan berkat-berkat yang tersedia. Jadi karena itu mari kita belajar dari kitab Ayub untuk tetap menyadari akan pemulihan secara rohani. Maka marilah kita juga mengingatkan teman-teman kita, saudara kita membereskan hubungan kita, membereskan persekutuan kita agar terjadi pemulihan secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami, khususnya melalui pengalaman Ayub, di mana Tuhan memberkati kehidupannya didasarkan pada pemulihan yang dilakukan Tuhan oleh karena Ayub sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan, menyadari sepenuhnya akan wewenang Tuhan. Maka biarlah kami juga boleh tetap ada di dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTT, Papua Barat. Tuhan memberkati umat Tuhan. Tuhan menyertai mereka semua dalam segala keadaan. Dan biarlah damai sejahtera sukacita menjadi bagian bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.